sore juga Pak Firman. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini Bapak, saya ingin berbagi pengalaman dan ingin menggali perihal kasus tentang kebijakan Bapak dalam hal di lingkup sekolah dalam hal memberikan kebijakan terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkup sekolah. Bapak gini, pernah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah Pak Firman, ketika berbicara bagaimana mengidentifikasi kasus tersebut tergolong menjadi dilema etika ataupun bujukan moral, yang pasti saya melihat dulu dari sudut pandang moral ataupun hukum. Ya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah dipastikan itu merupakan bujukan moral. Namun jika kasus tersebut memiliki kepentingan benar lawan benar, maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Jadi hal yang saya lakukan dilihat dulu dari sudut pandang moral dan hukum. Betul ya. Selama ini bagaimana Bapak dalam hal menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebijakan? Nah, kalau untuk hal tersebut, tentu jika saya menghadapi masalah tentang dilema etika atau masalah yang sama mengandung nilai kebajikan benar lawan benar, maka akan mengambil keputusan dan melihat dari berbagai sudut pandang terlebih dahulu, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak pihak atau banyak orang. Karena kalau kita berbicara masalah dilema etika gitu, dilema etika tentunya kasus di sini benar lawan benar. Jadi ketika keputusan mau diambil tidak hanya berpihak pada satu sektor, ya harus dilihat juga kebermanfaatannya untuk khalayak banyak. Sekarang Pak, langkah-langkah apa ya dalam prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau berbicara langkah-langkah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, yang pasti yang saya lakukan adalah menentukan penyebab masalah terlebih dahulu. Setelah itu menentukan siapa yang terlibat, lalu menanyakan kepada orang-orang terdekat, terus juga berdiskusi dengan warga sekolah, lalu membuat beberapa alternatif keputusan. Alternatif keputusan yang nanti itu menimbang lagi dengan matang sebelum menentukan keputusan akhir. Jadi ada runtutan, dikaji dulu permasalahannya, menentukan dulu siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang terdekat terkait dengan kasus tersebut, berdiskusi dengan warga sekolah, lalu juga mencari alternatif solusinya. Setelah itu dipertimbangkan kembali untuk dikaji pengambilan keputusan akhirnya. Ya betul Pak. Selanjutnya gini Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau di bidang tantangan yang tentu dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang lebih baik karena masalah yang sama benar. Jadi tantangannya itu ketika saya dihadapkan dengan situasi kondisi di mana ada dua kepentingan yang bermain antara benar dengan benar, disitulah tantangan untuk diri saya dalam mengambil keputusan, karena pengambilan keputusan tersebut harus memiliki kemaslahatan untuk semua pihak. Jadi jangan sampai ada sebelah pihak yang dirugikan. Jadi tantangannya itu yang tadi mencari keputusannya gitu Pak. Selanjutnya Pak, gini, dalam hal ini Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat gitu ya dalam hal penyelesaian masalah tersebut, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau terkait dengan penyelesaian masalah, tentu saya lihat dulu Pak untuk intensitas masalahnya. Kalau memang masalahnya ringan, biasa, maka saya selesaikan secara langsung hari itu pun. Tetapi untuk masalah yang berat, maka saya akan melanjutkan dengan langkah-langkah yang ada prosedurnya gitu. Seperti yang tadi Pak, dianalisis dulu masalahnya, siapa yang terlibatnya, tanyakan kepada yang lain, terus juga berdiskusi, cari alternatif, lalu dikaji ulang, sehingga menghasilkan keputusan yang memang bermanfaat untuk semua orang.
apakah ada Pak, ada yang membantu ya atau seseorang dalam hal faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu ya dalam hal membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau berbicara faktor-faktor yang membantu, tentu Pak, ketika saya mengambil keputusan, banyak faktor yang membantu seperti warga sekolah, terus juga stakeholder, Ya. wali murid, mereka itu ya memiliki bantuan gitu, memiliki bantuan, terus juga bisa memberikan sedikitnya pencerahan solusi untuk saya juga. Betul. Ini Pak, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, disampaikan di permasalahan yang tadi jelas gitu tentang dilematika atau moral. Pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil gitulah dari pengalaman tentang pengambilan keputusan di dilematika ini? Kalau berbicara pengalaman berharga ketika saya melakukan pengambilan keputusan dilema etika, tentu Pak, menjadikan diri saya itu lebih bijaksana. Dimana lebih bijaksana itu ketika memang ada kejadian, ketika diambil keputusannya, saya itu harus bisa memetakan dulu. Misalnya kejadian keputusan yang nanti akan saya ambil itu kebermanfaatannya itu jangan sampai hanya untuk sebagian atau segelintir orang saja. Tentu harus untuk banyak orang, apalagi berkaitan dengan lembaga, dengan satuan pendidikan yang saya pimpin, maka harus berdampak juga pada satuan pendidikan saya. Jangan sampai keputusan yang saya ambil atau keputusan yang saya putuskan itu berdampaknya itu justru sebaliknya. Maka di sini saya harus diajarkan untuk lebih bijaksana. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya, sudah bisa berbagi dengan saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang sudah diuraikan oleh Bapak tadi itu pun menjadi sebuah motivasi buat saya dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah tentang dilematika. Terima kasih. Sama-sama Pak Firman, mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan sedikitnya bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Bahwasanya ternyata ketika kita mau mengambil keputusan itu, Betul, ya Pak. harus ada tata kelolanya. Betul. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Ibu. wabarakatuh. Ya, sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kebijakan, di mana kebijakan tersebut tentang dilematika atau bujukan moral yang Ibu lakukan di sekolah Ibu. Yang pertama ini Bu, bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Hal yang akan saya lakukan dalam mengidentifikasi dilema etika dan rujukan antara lain mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi, dan yang kedua penguji yang benar atau salah. Oh, betul. Kemudian yang keduanya Bu, bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Keputusan yang diambil dikala sama-sama baik atau mengandung kebajikan adalah memilih kebenaran yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa yang diyakini kebenarannya dalam adat istiadat serta agama. Ya, selanjutnya Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama mencari dari mana akar permasalahan etika muncul. Yang kedua mengutarakan skala prioritas untuk penyelesaian atau masalah yang akan diambil dalam mengambil keputusannya. Oh ya. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilematika? Ya, yang pertama memahami regulasi dan etika berkomunikasi. Yang kedua mengenali secara detail karakter orang. Terus yang selanjutnya keputusan yang diambil atas dasar musyawarah dan dialog terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik. Betul Bu. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini
Ibu menjadikan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang menjadikan tantangan Ya, dalam pengambilan keputusan, Bu. ya semua warga sekolah memahami aturan atau etika tersebut atau tidaknya, terus menghilangkan kebiasaan kerja yang penting melaksanakan tugas tanpa dibarengi dedikasi dan integrasi. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus di dilema etika? Ya, untuk jadwal itu sangat berkala sehingga semua warga sekolah dapat memahami apa yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu selama ini dalam mengambil kebijakan tersebut? Ya, semua warga sekolah termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir, Bu, pertanyaan yang terakhir di sini, dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi, dalam hal pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari diskusi hari ini tentang pengalaman Ibu dalam hal pengambilan keputusan di dilema etika ini? Jadi semua keputusan itu harus diambil secara musyawarah. Jadi semua warga sekolah mengetahui. Jadi kita mengambil keputusannya tidak sendiri. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan itu menjadi sebuah motivasi bagi saya ketika nanti saya memutuskan sebuah kebijakan tentang dilema etika atau rujukan moral. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.